Akhirnya Pak Jokowi sepertinya tidak akan jadi berkantor di IKN seperti yang kita duga. Kenapa? Karena belum siap lah. Jadi kalau kemarin ngebet pengen berkantor di sana, sekarang Pak Jokowi sudah realistis. Ya, makanya Pak, apa-apa itu emang nggak bisa dikebut sesuai kemauan kita. Syukurlah Bapak akhirnya mau menerima kenyataan. Tidak hanya bahwa tidak jadi berkantor di sana, seperti yang Bapak katakan, air belum ada, listrik belum ada. Tetapi juga siap-siap saja bahwa IKN itu tidak akan pernah jadi seperti yang Bapak mimpikan, ya kan? Ada peluang ke situ. Kenapa? Karena IKN bukan lagi prioritas dari pemerintahan baru. So, mari kita nikmati apa yang akan terjadi. Semua sudah sudah ditulis di langit lah. Kita berharap IKN selesai, tapi kalau memang tidak jadi prioritas pemerintahan baru, Bapak mau bilang apa, ya kan? Kita pun hanya bisa bersuara, tidak bisa melakukan apapun. Gitu Pak Jokowi, terima kasih karena kembali sadar bahwa tidak semua bisa simsalabim. Membangun ibu kota baru tidak mungkin dalam 5, 6, 7 tahun. Perlu waktu yang lama membentuk sebuah kota. Terima kasih, karena pada akhirnya jadi lebih realistis. Merdeka! Pak Jokowi bilang Istana Negara dan Istana Bogor berbau kolonial Belanda. Ya elah Pak, masa udah 10 tahun baru tahu itu berbau kolonial Belanda? Semua juga tahu. Anak SD juga tahu itu peninggalan Belanda, dan kita pakai sebagai bukti sejarah bahwa kita sudah berdaulat, kan gitu. Ya masa juga Istana Negara mau dibongkar, Istana Bogor mau dibiarkan terbengkalai Pak? Aneh kan Pak ya? Saya nggak tahu maksudnya Bapak apa menyebut itu berbau kolonial. Ya memang jelas peninggalan Belanda kok itu. Mau diapain ya? Gitu. Jadi mungkin Pak bukan hanya itu ya yang peninggalan Belanda, banyak banget jalan dulu ya banyak yang dibuat oleh Belanda, terus mau diapain Pak? Ya kota-kota di seluruh Indonesia hampir semuanya juga berkembang di zaman Belanda. Sudah ratusan tahun umurnya, terus mau diapain Pak? Gitu. Apa kita juga tidak usah lagi pakai kata kulkas? Apalagi apotek, ya perboden, yang semua berbau Belanda. Di dalam hukum, banyak sekali istilah hukum kita berasal dari kata Belanda, peninggalan Belanda. Mau diapain Pak? Dibuang juga. Yang jelas lah Bapak urusnya nggak penting-penting sih kalau menurut saya belakangan ini Pak ya. Tapi sudahlah sakar Bapak. Mumpung jadi Raja Nusantara kan gitu ya. Mereka. Ya. Kami mendapatkan informasi bahwa hari ini Badan Legislasi DPR RI mengeluarkan undangan untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, hanya beberapa jam setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membatalkan threshold dalam rangka pengusungan pasangan calon dalam pilkada. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu sangat baik. Karena apa? Sangat menjamin dimungkinkan lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Hal ini tentu akan merusak rencana sebagian kelompok untuk membuat kota kosong, ya, menguasai pilkada hampir di 150 daerah, terutama DKI. Banten, ya, itu 2 daerah yang sangat-sangat terang-terangan. Dengan putusan MK ini, maka dipastikan akan banyak calon atau lebih dari satu pasang calon yang bertarung sehingga rakyat bisa menggunakan hak pilih secara baik, memilih pasangan lebih dari satu pasang calon. Lalu juga bahwa putusan MK hari ini itu memastikan bahwa pasangan calon itu harus memiliki usia sesuai dengan undang-undang pada saat penetapan sebagai calon, bukan pada saat dilantik. Nah,
tiba-tiba DPR dengan bamus yang tidak sempurna kabarnya ya, itu malah langsung akan membahas besok perubahan undang-undang pilkada. Artinya mau memotong atau membuat putusan MK menjadi tidak berguna karena mengubah undang-undang. Saya ingin tanya, untuk apa balik merevisi undang-undang pilkada hanya beberapa hari menjelang pendaftaran pasangan calon pilkada sebagaimana ditetapkan undang-undang? Sangat telanjang balik sedang bekerja sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai alat rakyat. Dan saya kira kita tidak bisa biarkan perilaku seperti ini berterusan berkepanjangan. Harus menjaga demokrasi, itulah tugas DPR RI, bukan menjadi kaki tangan penguasa, melebihi Orde Baru. Saya kira kita semua harus melawan